berikutnya adalah kuliah mengenai karakteristik morfologi umum agen mikrobiologi, termasuk dalamnya adalah bakteri, virus, dan jamur. Jadi tujuan pelajarannya ada 11 yang cukup banyak, tapi slide-nya cuma 59, jadi nanti kita akan agak mapat ya. Nah, di sini pertama mereview kembali untuk perbedaan sel eukariotik dan prokariotik. Kita akan bahas sedikit cara klasifikasi dari mikroorganisme atau secara filogenetik, dan ini mungkin sudah diungkit di kuliah 2. Berikutnya adalah bentuk dan morfologi dari sel prokariotik, bentuk dan ukuran dan pengaturan dari sel bakteri, struktur eksternal dari dinding sel, struktur dinding sel bakteri, struktur internal dari dinding sel, dan struktur eksternal dari dinding sel dan dinding sel sendiri, dan struktur yang ada di dalam dinding sel. Jadi nanti kita lihat ya, pokoknya kayak gitu. Lalu ada struktur sel eukariotik, dalam hal ini adalah fungi, dan juga kita membahas karakteristik umum dari virus dan taksonomi dari virus. Jadi memang tentang bakteri, tentang virus, dan tentang jamur. Nah, pertama harus mereview kembali apa sih perbedaan antara prokariot dan eukariot. Sel ini adalah suatu benda atau organisme yang berukuran mikroskopis. Jadi di sini biasanya untuk nah, ini yang definisi dari mikroorganisme. Dikatakan mikroorganisme karena dia berukuran mikroskopis atau bisa dilihat dengan mikroskop. Mikroskop sendiri bisa memperbesar 100 kali, 10 kali, 400 kali gitu ya. Jadi 10, 400, dan 1000 kali. Dan di sini bakteri akan terlihat pada besaran 1000 kali. Karena mata kita itu bisa melihat kira-kira 1 mm gitu ya. 1 mm itu kelihatan, benda yang ukuran 1 mm masih kelihatan, bahkan di bawahnya masih kelihatan, tapi 0,1 mm sudah nggak kelihatan gitu ya. Nah, di sini bakteri ini berukuran 1 mikrometer. Kalau kita besarkan menjadi 1000 mikrometer, itu akan berukuran 1 mm. Karena 1 kali 1000 ya. Jadi kalau kita besarkan 1000 kali, maksud saya, itu dari 1 mikrometer ini akan menjadi 1 mm ukuran size-nya. Nah, maka kalau misalnya kita menggunakan perbesaran lebih kecil, misalnya 100 kali atau 400 kali, ini bakteri nggak akan kelihatan. Virus di sisi lain itu berukuran kurang dari 1 mikrometer atau tepatnya 0,1 sampai 0,01 gitu ya, dari 0,1 mikrometer atau 100 nanometer ya, atau 10 nanometer. Kita besarkan 1000 kali dari 100 nanometer atau 0,1 kali 100 masih 100 mikro. 1 mikro itu 0,1 mili, tidak kelihatan. Jadi artinya virus itu dengan pembesaran mikroskopis, dengan mikroskop kita besarkan 1000 kali pun tidak akan terlihat karena dia ukurannya lebih kecil daripada batas pandangan kita, gitu ya. Sedangkan kalau bakteri dengan 1000 pun masih bisa terlihat. Nah, berbeda juga dengan sel manusia atau sel hewan yang ukurannya lebih besar, 100 mikrometer atau 0,1 mm. Nah, ini kalau kita besarkan 1000 kali tentunya akan menjadi 0,1 kali 1000 berarti 10 mili gitu ya, jadi agak besar. 0,1 kali 1000 ya, berarti benar ya 100 mikrometer. 0,1 mm kali 1000 berarti 0,1 bingung sih. Ya, intinya masih terlihat ya, gitu ya. Jadi dengan 1000 akan terlihat, dengan perbesaran itu kecil, misalnya 400 gitu pun masih terlihat kayak gitu karena dia selnya berukuran yang bisa kita lihat dengan mikroskop. Seperti itu. Nah, sel prokariot dan eukariot dari sini nanti akan ada perbedaan. Jadi perbedaan pertama dari size-nya tadi sudah saya sebutkan. Jadi size atau ukuran dari sel eukariotik lebih besar daripada sel prokariotik. Dari definisinya atau dari karakteristiknya untuk sel-sel prokariotik, berarti sel itu tidak memiliki membran inti atau tidak punya membran inti ya. Jadi tidak ada selubung dari DNA-nya. Jadi DNA-nya itu nanti kalau pada prokariot akan terletak pada sitoplasma. Sedangkan pada eukariotik itu dari definisinya adalah organisme yang memiliki membran inti yang menyelubungi DNA. Jadi DNA itu nanti akan
ada kompartemen atau ada ruangan sendiri di dalam sel, yaitu di dalam nukleus, ya, jadi nukleus, atau di dalam suatu organela yang punya membran inti, dan di situ ada DNA-nya. Selain dari itu, dari nomor 1 ukuran, nomor 2 adalah ada juga yang membran inti. Ternyata prokariot karena dia ukurannya kecil dan lebih sederhana, jadi prokariot itu dianggap sebagai cikal bakal ya dari kehidupan. Artinya sebelum ada sel eukariot, ada sel prokariot dulu. Nah, di sini karena sel prokariot itu punya bentuk sederhana, maka sel prokariot itu tidak punya organela yang bermembran, karena dia sendirinya adalah organelanya. Mitokondria itu dikatakan berasal dari sel prokariot yang masuk ke dalam sel eukariotik. Artinya sel eukariot sudah ada bentuk primordial gitu ya, jadi bentuk yang sederhana tapi besar, lalu kemasukan dari sel prokariot, dan ini menjadikan lebih bagus gitu ya dari evolusinya. Memang nggak terlalu jelas karena masih semuanya teori ya, tapi di sini sel prokariot akan lebih sederhana dan tidak memiliki organela bermembran. Apa sih contoh organela bermembran? Contohnya adalah kayak retikulum endoplasma yang kita bahas di BMS ya. Ada juga kayak Golgi apparatus gitu ya, yang juga di BMS kita bahas. Jadi semua organela-organela yang tidak bermembran atau yang bermembran itu tidak dimiliki oleh prokariot. Jadi bakteri itu tidak punya, sedangkan jamur itu akan punya, gitu ya, akan punya Golgi apparatus, akan punya mitokondria, akan punya juga misalnya ER atau endoplasmic reticulum, sedangkan prokariot tidak punya. Yang dimiliki prokariot untuk organelanya adalah yang tidak bermembran. Contohnya adalah ribosom. Itu semuanya punya, baik prokariot maupun eukariot itu punya ribosom. Dan bakteri ini akan memiliki semacam alat gerak seperti flagella, itu juga tidak ada membrannya karena dia murni protein yang terletak pada bagian luar dari sel. Bakteri. Jadi di sini berikutnya adalah dinding selnya sendiri untuk bakteri lebih kompleks. Jadi dinding sel dari bakteri ada susunan protein dan karbohidrat dinamakan peptidoglikan, dan dari sini nanti kita bisa bedakan bakteri satu dengan bakteri lain, atau paling enggak kelompok besar ya, bakteri satu dengan kelompok besar bakteri lain. Sedangkan kalau untuk eukariotik dinding selnya lebih sederhana dan seringkali ada kitinnya gitu ya. Dan terakhir untuk prokariot akan membelah melalui binary fission, dan eukariot itu akan membelah melalui mitosis. Ini adalah rangkuman tabel contohnya pada sel prokariot, pada sel eukariotik, dan pada organela eukariotik ya, mitokondria dan kloroplast. Nah, ini kita lihat bahwa di dalam mitokondria pun ada DNA yang sifatnya sirkuler, jadi sama dengan prokariot juga sirkuler berarti melingkar ya, jadi tidak punya ujung. Sedangkan pada eukariotik DNA lebih linear, punya ujung. Nah, di histon itu ada yang punya histon atau bagian protein yang mengikat DNA, tapi hanya pada archaea saja, sedangkan pada bakteri tidak punya histon. Nah, untuk asam amino di sintesis protein itu metionin, sama pada eukariot juga metionin. Namun pada bakteri itu formil metionin, jadi metionin yang ada tambahan gugus formilnya ya. Ribosomnya itu meskipun punya ribosom semua, tapi ada perbedaan di ukurannya, di size-nya. Jadi ukurannya ribosom pada prokariot 70S itu satuannya Svedberg ya. Jadi satuan untuk menentukan berat S atau Svedberg, yang artinya dia memiliki berbeda dengan eukariotik. Satu jenis ribosomnya berbeda. Nah, maksudnya kalau ada obat-obatan yang menyerang ribosom itu seringkali bisa mengenai ribosom bakteri, tapi tidak mengenai ribosom pada sel manusia. Makanya untuk antibiotik itu sangat disukai ya, karena menargetkan yang bikin penyakit saja, jadi manusianya nggak ikut statik. Untuk pembelahannya menggunakan binary fission, sedangkan eukariotik menggunakan mitosis. Nah, pada organelanya juga menggunakan binary fission. Jadi dari sini memang kelihatan kenapa kok diduga mitokondria atau kloroplast itu memang berasal dari bakteri karena memiliki kesamaan dengan sel-sel prokariotik. Nah, bakteri ini nanti akan diklasifikasikan tadi yang sudah kemarin di kuliah sebelumnya sudah dibahas juga mengenai klasifikasi bakteri. Jadi ada beberapa taksonomi
atau beberapa metode untuk melakukan suatu klasifikasi. Jadi sebelum masuk ke situ kita harus mengingat bahwa di dalam domain itu kan ada 3 jenis, ada bakteri, ada archaea, ada eukarya. Yang kita bahas tentunya adalah bakteri dan eukarya, ditambahkan dengan virus yang di luar sini karena dia tidak masuk dalam domain kehidupan. Ya. Nah, untuk eukarya ini dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi ada giardia, ada dinoflagellata, yang nanti ada beberapa yang akan dibahas di blok parasit ya. Di bagian parasit, ada juga yang dibahas di bagian mikro. Salah fungi itu masuk ke mikro. Nanti ciliata ini masuk ke parasit dan akan diperdalam lagi di blok-blok yang bersangkutan ya. Jadi tergantung sistemnya. Nanti bahas penyakitnya apa aja secara spesifik. Nah, untuk membedakan bakteri, kalau kita lihat bakteri, pertama akan melihat berdasarkan perbedaan morfologi, mikroskopis, dan pewarnaan. Jadi sifat pewarnaannya. Dan ini merupakan langkah pertama atau langkah yang penting di klinis. Saking pentingnya sampai untuk pewarnaan ini Anda diberikan diwajibkan untuk bisa melakukan kayak gitu ya di SKPI. Itu diwajibkan karena pengetahuan yang 4 ya, pewarnaan diferensial atau diferensial berarti membedakan ya, atau pewarnaan gram di sini maksudnya. Jadi dari pewarnaan gram ini bakteri akan dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Dari situ tergantung dari lokasi penyakit, dari gejala yang muncul itu sudah menyempitkan penyebabnya itu apa aja, itu menjadi lebih sempit karena dari simptomnya aja ketahuan, oh ini kemungkinan ini nih bakteri misalnya bakteri E. coli, lalu dilakukan suatu pewarnaan gram negatif hasil mendukung dari dugaan itu karena E. coli adalah bakteri dengan sifat pewarnaan yang tertentu yaitu gram negatif. Nah, kalau misalnya ingin diketahui lebih spesifik, lebih detail, karena ternyata banyak sekali bakteri yang gram negatif yang ada di dalam usus misalnya, itu menggunakan uji-uji biokimiawi. Jadi berdasarkan metabolismenya. Artinya kalau sudah ketahuan, oh ini adalah bakteri gram negatif. Tapi ingin tahu ini bakteri apa, seringkali dilanjutkan dengan suatu uji-uji uji-uji metabolisme. Nah, nanti dari situ akan terbentuk semacam KTP gitu ya. Oh, ini berarti kalau E. coli itu ya semacam kita bahas hewan gitu ya. Kucing sukanya makan apa, ciri-cirinya bagaimana kayak gitu ya. Terus habis itu hobinya apa, misalnya warnanya apa, itu dari itu cara klasifikasi hewan, bakteri pun sama ya. Jadi artinya ada sifat-sifat yang kita lihat dan sifatnya itu bahasanya adalah uji-uji biokimiawi. Jadi kita melihat dia bisa makan apa, dia bisa fermentasi apa misalnya. Nanti kalau dikasih media ini gimana warnanya? Dari sini namanya sifat biokimiawi. Jadi kita akan melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh bakteri itu dan dari situ kita bisa memberi dugaan oh ini berarti spesiesnya kemungkinan besar adalah ini. Jadi dari mikroskopis itu penyempitkan untuk biokimiawi itu lebih sempit lagi. Yang awalnya bisa banyak jadinya cuma tinggal 1-2. Nah, ini alternatif dari biokimiawi juga bisa dilakukan dengan serologi, dengan asam lemak, gitu ya. Jadi dua ini alternatif dari biokimiawi, tapi levelnya itu akan sama, gitu ya. Jadi level informasinya akan sama dari dua uji ini. Biasanya kita akan melakukan uji biokimiawi itu yang diajarkan ya dari uji infik misalnya atau melihat oh bakterinya ini bisa makan laktosa. Kalau ada laktosa dia bikin pH-nya lebih asam, kita baca dengan pH meter atau baca dengan indikator menjadi kuning sehingga positif nilainya kayak gitu. Nah, kalau di laboratoris di rumah sakit kadang-kadang menggunakan uji serologi, jadi menggunakan uji imun ya, melihat antibody terus dilihat pakai antibody tertentu untuk melihat apa tidak ada tidaknya protein tertentu di bakteri itu dan itu lebih mahal lebih cepat ya karena yang mahal lebih cepat ya ini nggak pernah dipakai. Yang terakhir adalah DNA dan ini yang benar-benar seperti KTP tadi itu karena membaca blueprint ya dari organismenya yang dibaca adalah gen tertentu yang menjadi gen marker ya dari bakteri itu. Dari situ kita bisa mendapatkan nama spesiesnya persisnya apa dari satu dua ya dari biokimia dan dari DNA itu bisa mendapatkan itu dan di secara diagnostik itu juga lebih cepat sekali gitu ya karena
dengan DNA bentuknya kecil sedikit, terus hasilnya bisa dalam 3 jam atau 4 jam atau mungkin 24 jam gitu ya. Sedangkan kalau biokimiawi itu lebih lama. Ada penyakit-penyakit yang butuh sampai ke PCR untuk tahu ya, tapi seringkali ada penyakit yang cukup sampai ke biokimia gitu ya. Jadi misalnya untuk Neisseria gonorrhoeae atau penyakit ini ya, penyakit kelamin yang kencing nanah itu sebenarnya cukup dari pewarnaan gitu, karena memang yang di situ sedikit ya bakterinya, sehingga kalau ada ciri khas dari penyakit yang kencing nanah lalu dilakukan swab ditemukan bakterinya, itu sudah menunjukkan oh berarti penyakitnya adalah ini. Dari pewarnaan saja cukup. Tapi ada juga yang butuh biokimiawi. Misalnya kalau diarenya dari diare sebenarnya ada simptomnya ya, ada diare berdarah, ada yang sakit, ada apa-apa. Nah dari situ dilakukan uji fekal, lalu dicari bakterinya apa, ternyata ditemukan bakteri tertentu dari uji biokimiawi. Jadi dia ditanam di media, ternyata kalau ada sifat warna hitam atau apa kayak gitu ya, itu berarti menunjukkan oh berarti bakteri ini penyebabnya kayak gitu. Jadi nggak perlu sampai DNA. Ada juga yang lebih cepat dipotong ya, karena bakteri tumbuhnya lama, itu langsung menggunakan PCR. Contohnya pada TBC misalnya. TBC itu untuk diagnosisnya bisa dengan pewarnaan, misalnya ditemukan BPA, tapi nggak pernah ke biokimiawi karena dia terlalu lama, akhirnya diloncati ke PCR kayak gitu ya. Jadi artinya tergantung dari case yang bakteri itu bisa saja tidak semua dilakukan. Jadi akan melakukan satu aja atau melakukan dua atau bahkan skip ke PCR tergantung dari berapa biayanya gitu ya. Tergantung dari banyak faktor yang bisa sebutkan. Nah untuk sel prokaryotik ini atau sel bakteri itu memiliki morfologi yang cukup khas ya. Ada prokariot, dia di sini kelompok prokariot itu hanya ada bakteri saja. Bakteri ini adalah organisme yang bersel tunggal dan dari bentuknya secara umum dapat dibedakan menjadi bentuk kokus atau bentuk basil atau koma atau spiral. Nah biasanya yang ada di manusia tiga ini ya. Jadi ya semuanya ada sih ya kalau gitu. Ada kokus, ada basil, ada koma, ada spiral. Yang banyak adalah kokus dan basil gitu ya. Ini lebih spesifik ke 1-2 bakteri aja yang punya semacam ini. Nah dari strukturnya itu bagi menjadi dua, kita bagi di sini ya. Jadi struktur eksternal dari dinding sel dan struktur internal dari dinding sel. Jadi struktur di luar dinding sel. Nah kalau kita lihat di gambar ini yang warnanya coklat ya, ini adalah dinding selnya bakteri. Jadi kita lihat ada membran sel. Membran sel itu yang sama dengan membran sel pada eukariotik, berarti suatu fosfolipid bilayer gitu ya. Jadi lapisan lemak yang melindungi, membatasi bagian dalam sel bakteri dengan bagian luar. Lalu ini akan dilindungi oleh dinding selnya lagi. Jadi membran sel dan dinding sel tidak sama. Ada membran sel, ada dinding sel. Membran sel itu yang fosfolipid bilayer, sedangkan dinding sel ini nanti akan berbeda, yang membedakan bakteri gram positif dan gram negatif atau dua jenis klasifikasi dari bakteri tersebut. Beberapa bakteri punya lapisan lain di atasnya yang dinamakan lapisan kapsul. Jadi ini lapisan polimer karbohidrat atau polimer protein yang besar dan melindungi dari fagositosis dari sel-sel imun misalnya, atau dari kondisi lingkungan yang tidak menyenangkan bagi bakteri. Di luarnya ada alat gerak, beberapa bakteri punya, ada yang tidak punya ya. Untuk flagella namanya, jadi ada flagella dan ada fili-fili, rambut-rambut halus di sini yang berfungsi untuk menempel pada permukaan untuk menginfeksi. Jadi awal mulanya dari suatu infeksi selalu diawali dengan penempelan bakteri ke inang, dan ini diperantarai oleh fili tadi itu. Kadang-kadang langsung kapsul ya, jadi kadang-kadang kapsul bantu, karena juga ada filinya gitu. Ada virus yang panjang namanya pilus ya. Pilus ini nanti fungsinya ini pili ya namanya, pili. Pilus ini untuk memindahkan materi genetiknya. Jadi semacam alat perkawinan gitu ya. Jadi antara bakteri itu dia bisa memindahkan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain untuk terjadi pertukaran materi genetik. Nah di dalam sel dari bakteri itu ada cairan namanya sitoplasma ya, ada sitoplasmanya tentunya, dan di dalamnya yang struktur terbesarnya adalah nukleoid ya atau materi genetiknya, dan ini tidak ada membran inti.
Di permukaan dari protein di membran sel ini ada banyak protein yang fungsinya untuk kanal, untuk masuknya makanan dari luar, atau untuk metabolisme, atau untuk respirasi, kayak gitu. Ini banyak sekali di sini. Lalu ada ribosom yang melayang, dan ini fungsinya tentunya untuk sintesis protein. Nah, selain materi genetik yang besar ini, juga ada materi genetik yang di luar dari materi genetik yang besar, dinamakan plasmid. Jadi plasmid definisinya adalah materi genetik di luar nukleoid. Jadi dia terpisah dari nukleoidnya, dan ini kadang-kadang membawa suatu sifat dari yang dimiliki oleh bakteri, misalnya sifat resistensi atau sifat kemampuan hidup bertahan di kondisi yang ekstrim, itu dibawa oleh plasmid. Dan yang terakhir itu ada tempat-tempat penyimpanan atau storage yang dinamakan inclusion atau inclusion bodies gitu ya. Jadi dia badan-badan yang menyimpan protein, lemak, atau karbohidrat yang dibutuhkan untuk fungsinya kehidupannya bakteri. Jadi ini organelanya yang ada di bakteri semacam itu, gitu ya. Nah, berdasarkan bentuknya, ya itu ada bakteri yang sifatnya bentuknya bulat atau kokai ya kalau bahasa Inggrisnya ya, atau kalau banyak kokai, kalau tunggal kokus ya. Jadi kokus. Nah, ini nanti pas ujian itu juga Anda harus membahasakan, bahasanya pakai bahasa, jadi jangan bilang bulat gitu. Hanya kokus. Kokus itu mirip bola ya. Jadi ini ada bola. Ini salah satu bakteri. Yang pertama adalah kokus. Yang kedua adalah bentuk batang atau basil. Jadi basil, BASIL itu adalah bentukan mirip batangan gitu ya. Jadi ini bakteri, ini menggunakan elektron mikroskop ya, yang bisa melihat lebih kecil lagi sehingga bisa kelihatan bentuknya seperti ini. Kalau Anda lihat di mikroskop biasa, nanti bentuknya kayak garis-garis kecil gitu ya. Mungkin sudah pernah melihat, tapi saya ingatkan. Jadi di sini lebih besar karena pakai SEM, dan ini bentuknya semacam batangan atau semacam tongkat gitu ya, makanya rod ya, tongkat. Tapi kalau di ujian atau di sini di kedokteran yang bilangnya basil atau batang. Nah, ada bentuk koma, jadi koma shape itu maksudnya dia ada bentukan bakterinya itu ada dekoknya. Dekok itu apa ya? Kayak penyoknya gitu ya. Jadi kayak penyok di tengah-tengah sini, sehingga ini membentuk semacam koma seperti biji apa gitu ya. Jadi biji kacang mungkin. Koma shape ini ada satu jenis yaitu Vibrio cholera yang membuat penyakit kolera, diare yang sangat intens ya, dan ini yang bisa bikin kematian karena kekurangan cairan. Nah, ini Vibrio cholera. Lalu ada bentuk koma shape gitu ya. Jadi bentuk spiral maksud saya. Jadi spiral shape itu seperti ini, tapi memang gambarannya nggak kelihatan ya. Kalau ini seperti spiral, kalau dilihat secara lebih dekat lagi mungkin kelihatan spiralnya. Jadi ini hanya ada beberapa yang membuat penyakit. Salah satunya adalah Treponema pallidum atau sifilis ya, seperti itu. Nah, berdasarkan pelana divisi, jadi bakteri itu bisa membelah bentuk susunan-susunan tertentu. Gitu. Misalnya pada pelana divisi yang secara horizontal, artinya di sini bakteri membelah kok secara vertikal gitu ya. Dan dia akan membentuk suatu konfigurasi bentuk yang berbeda-beda. Misalnya di sini ada bentuk kokus ganda, namanya diplococcus gitu ya, atau membentuk seperti rantai. Jadi panjang satu tunggal panjang seperti ular ya, itu rantai kokus, atau apabila membelahnya itu dua pelana ya, jadi ada apa namanya ini ya, ada sagital dan transversal gitu ya, semacam itu nanti akan bentuk suatu tetrad gitu ya. Terus nanti kalau ada tiga pelana sebagai sarkine. Jadi untuk kokus dia memiliki beberapa konfigurasi. Jadi ada diplococcus, streptococcus, tetrad, ada sarkine, dan ada staphylococcus. Biasanya yang kita temukan atau yang penting atau yang berperan secara klinis gitu ya, itu adalah diplo, strepto, dan staphylococcus. Sedangkan yang tetrad atau sarkine ini jarang kita lihat. Meskipun kemarin atau bulan lalu mungkin ya, itu ada mahasiswa yang farmasi yang mengisolasi bakteri ya, dan menemukan ada tetrat. Bagus sih sebenarnya.
cuma nggak di save ya, nggak disimpan. Nah untuk basil itu agak berbeda. Jadi basil susunannya itu bisa bentuk single atau mono atau diplo basil atau strepto basil kayak gitu ya. Jadi suatu rantai yang panjang. Ada bentukan lain yang namanya kuku basil yang merupakan bentuk peralihan ya, bentuk transisi antara kokus dengan basil. Jadi dia tidak sekedar bentuknya kokus, jadi artinya bisa terpapar oleh asam, tidak dia akan ya, jadi membentuk bentuk yang lebih kecil, mungkin untuk menghemat ATP misalnya. Jadi ada bakteri kayak Staphylococcus, Staphylococcus itu nanti akan membentuk suatu bentukan sel lebih kecil untuk menghemat ATP. Mungkin ini salah satu dari metode hasil sini. Nah, kalau kita lihat di gambaran skematis itu seperti ini. Jadi ada bakteri-bakteri itu punya berbagai warna atau sifat warnaan. Misalnya ada gram positif, Staphylococcus, jadi bentuknya kayak klaster seperti buah anggur, Staphylococcus, ada yang seperti rantai, Streptococcus, ada yang Diplococcus dengan adanya kapsul, ada bentuk batang, tapi bentuk batangnya itu seperti pleomorphic ya, jadi bentuk batangnya tidak halus, tapi agak agak seperti kelap, jadi agak berdungkul-dungkul gitu. Itu dinamakan Corynebacteria, salah satu bakterinya yang membuat orang penyakit ya. Ada yang bentuknya fuso, jadi ujungnya batang tapi ujungnya tajam, fusobakteri. Ini kalau diklasifikasikan tetap sebagai bakteri batang. Jadi ini batang gram positif, ini batang gram negatif. Ada bentuk koma, jadi koma shape. Ada diplococcus tapi gram negatif, contohnya Neisseria misalnya. Ada gram negatif hasil yang normal ya, yang biasa. Ini adalah coliform ya, jadi bakteri-bakteri E. coli atau yang lainnya yang dalam famili yang sama. Ada bentuk spiral, gram negatif. Ada yang punya flagella yang di seluruh tubuhnya. Ada flagellanya, jadi peritrichus yang namanya, peri tepian trichus gitu. Ada yang lofotrichus itu di salah satu ujung dia ada flagellanya, ada yang monotrichus. Itu flagella monotrichus, ada satu untai flagella di ujung. Juga beberapa bakteri bisa bentuk spora. Jadi spora-spora ini adalah seperti kapsul penyelamat atau yang bisa mempertahankan diri terhadap kondisi yang ekstrim. Jadi seperti sel pada umumnya, pada sel prokariot juga ada suatu membran sitoplasma. Jadi ada membran sel di sini yang terdiri dari suatu fosfolipid dua lapis ya. Jadi dua lapis fosfolipid layer yang bagian tengahnya adalah hidrofobik, bagian luarnya adalah hidrofilik, dan bagian ini yang akan berinteraksi dengan air sehingga si bakterinya itu tidak nggak tertolak gitu ya dengan dunia luar, tapi dia juga punya penolakan. Artinya air nggak bisa masuk kan, dia membran selektif ya di sini, membran semi permeable. Ini sama dengan pada sel eukariotik. Oke, saya rasa itu aja sih untuk membran sel. Jadi membran sitoplasma dan membran sel. Nah, membran sel fungsinya adalah ada tiga. Jadi pertama untuk menjaga permeabilitas dari selnya, artinya sel itu bisa menyerap atau bisa memindahkan nutrisi atau yang lainnya itu keluar dan ke dalam. Yang kedua merupakan lokasi penempelan protein-protein yang fungsional. Jadi maksudnya adalah protein-protein yang untuk pergerakan seperti flagella atau pili ya. Juga ada reaksi-reaksi biokimiawi yang terjadi di situ, termasuk reaksi untuk respirasi oksidasi dan transportasi. Jadi menempelnya protein-protein yang fungsional akan menempel pada membran sel. Dan yang ketiga adalah untuk penyebaran dan pembentukan energi potensial. Jadi yang dimaksud dengan pembentukan ATP, jadi itu terjadi di membran sel. Nah, kalau kita lihat sama dengan di eukariot ya, di membran sel prokariot itu ada beberapa protein, ada protein yang integral, ada protein yang perifer, gitu ya, ada protein yang integral yang ini ya, ada yang perifer yang di pinggiran, ada juga protein-protein transmembran, gitu ya, jadi ada kanal atau ada lubang, ada saluran di situ yang berfungsi untuk memindahkan dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, dan ada yang untuk strukturnya dari membran selnya biar tetap biar solid ya, biar maksudnya biar kuat ya, itu menggunakan
protein integral. Nah, protein ini juga bisa berupa misalnya enzim gitu atau protein yang lainnya. Jadi enzim atau reseptor kayak gitu ya. Jadi di sini cara sel bakteri berinteraksi dengan dunia di luarnya. Di luarnya membran sel pada bakteri itu akan dilapisi lagi dengan suatu struktur yang dinamakan dinding sel. Jadi dinding sel ini adalah suatu struktur kuat yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk dari sel bakteri. Nah, sel bakteri karena sel bakteri itu akan mengkonsumsi gitu ya, akan makan. Biasanya di daerah di dalam sel akan lebih kental ya, lebih kental daripada di luar sel. Artinya banyak sekali bahan-bahan pelarut yang ada di dalam sel sehingga akan terjadi gradien ya, gradien konsentrasi dan air pasti akan berusaha untuk masuk ke dalam untuk menyeimbangkan. Dan ini akan kalau terjadi akan terjadi krisis. Jadi si sel bakteri ini memiliki dinding sel selain dinding sel itu selain untuk melindungi dari luar juga untuk mencegah terjadinya lisis di sini. Nah, berdasarkan jenis sel bakteri, sel dinding selnya itu nanti bisa dibagi menjadi dua jenis bakteri, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram positif itu ditandai dengan adanya lapisan peptidoid yang tebal, sedangkan bakteri gram negatif memiliki dua outer membran. Jadi membran sel itu di bakteri gram negatif ada dua lapis. Dan di lapisan kedua ini terdiri dari kompleks-kompleks lipopolisakarida. Untuk membedakan bakteri, kita akan menggunakan teknik pewarnaan. Jadi pewarnaan ini nanti akan membedakan bakteri berdasarkan komposisi dinding selnya. Jadi artinya gram negatif atau gram positif. Biasanya pewarnaan ini digunakan untuk memberikan kontras warna. Jadi membedakan objeknya dengan latar belakang. Nah, dengan kontras ini nanti akan kelihatan perbedaan antara latar belakang dan objeknya tadi ya saya katakan. Nah, untuk memberikan kontras itu digunakan suatu teknik pewarnaan. Jadi pewarnaan itu nanti kita memberikan zat warna melekat pada bakteri, bisa merah, bisa biru atau hijau ataupun ya tergantung dari zat warnanya dan nanti latar belakangnya akan latar belakang cahaya gitu sehingga nanti objeknya akan terlihat. Nah, kontras ini juga bisa digunakan tanpa warnaan, tapi menggunakan mikroskop khusus yang mengubah cara objek itu dicahayai gitu ya. Jadi ada dark field microscope, ada phase contrast microscope, atau dengan fluorescent atau fluorescent microscope ini sih pakai zat warna ya sebenarnya ya. Tapi bisa menggunakan metode ini. Yang paling murah tentunya adalah yang ini ya, tapi nggak selalu berhasil. Nah, pewarnaan gram itu tekniknya seperti ini. Pertama akan diberikan suatu primary stain atau pewarna primer yang akan mewarnai semua bakteri, mau bakteri gram positif maupun gram negatif. Ya, jadi diberikan suatu warna biru atau warna ungu ya tepatnya menggunakan kristal violet. Nah, setelahnya itu akan diberikan iodin. Ini tujuannya untuk memperkuat ikatannya kristal violet itu dengan dinding selnya. Jadi dinding selnya dengan iodin ini akan lebih kuat. Namun pada saat diwarnai atau dikolorisasi, pada saat dihilangkan warnanya dengan alkohol, ada dua respon dari sel bakteri. Bakteri bisa mempertahankan warna birunya, jadi nggak mempan, dibersihkan dengan alkohol, atau dia bisa menghilangkan warnanya. Jadi artinya pada sel-sel bakteri tertentu itu warnanya akan hilang. Sedangkan pada sel-sel bakteri yang lain itu warnanya akan dipertahankan pada saat diberikan alkohol atau agen decolorization agent pada saat bakteri warnanya hilang dan bakteri ini yang hilang ini yang merupakan bakteri gram negatif. Nah, untuk membantu melihat bakteri gram negatif diberikan suatu counter stain. Jadi artinya kan ini jadi pucat ya pada warnanya, diberikan warna counter stain atau warna counter ya. Jadi warna yang akan mengcounter warna yang pertama. Jadi diberikan warna merah misalnya untuk menandakan bahwa warna itu akan bakteri itu akan telah mengalami kehilangan warna biru. Jadi kasih warna merah. Jadi di sini kalau misalnya dia bisa meretain atau mempertahankan warna aslinya itu dikatakan sebagai bakteri gram positif. Kalau nggak bisa dikatakan sebagai bakteri gram negatif. Dari sini sudah terjadi ya klasifikasi bakteri berdasarkan sifatnya di pewarnaan.
Nah, di gambar lain kita bisa lihat, oh ini gram positif warnanya biru, gram negatif warnanya merah ya. Dan memang ada bakteri yang gram positif yang warnanya bentuknya fokus, ada yang bentuknya basil, ada yang bentuknya tetra dan sebagainya. Jadi ini memang membedakan berdasarkan dinding sel. Nah, dinding selnya yang berbeda ini bisa dilihat pada skema ini. Jadi pada gram positif itu terlihat ini ada lapisan peptidoglikan yang tebal. Jadi ini peptidoglikan yang tebal di sini. Sedangkan pada gram negatif itu tipis peptidoglikannya dan di luarnya masih ada membran sel yang lain. Jadi dia punya dua membran sel dan di atas membran sel itu ada lipopolisakarida. Jadi ada jenis-jenis komponen yang berbeda. Misalnya di gram positif ada peptidoglikan, ada juga asam teikoat ya. Dan ini dinding selnya, ini membran selnya. Ini gram negatifnya, ini dinding selnya lebih, ini dinding sel semuanya, tapi peptidoglikannya tipis ya. Jadi peptidoglikan yang tipis dengan tapi lebih kompleks karena dia punya dua membran sel. Di buku Fritz juga digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah skematis ya. Jadi pertama ada membran sel, di luarnya itu ada peptidoglikan, maaf ya, peptidoglikan di sini. Nah, untuk gram positif itu ada struktur-struktur yang spesifik ya pada karena untuk apa namanya ya, untuk mempertahankan dinding sel tersebut itu misalnya ada asam teikoat, gitu ya, ada lipoteicoic acid. Jadi ini merupakan juga struktur yang hanya ditemukan pada gram positif, gitu ya. Jadi ada peptidoglik tebal, ada cell wall teicoic acid, dan juga ada beberapa polisakarida yang spesifik untuk gram positif misalnya. Nah, pada gram negatif itu lebih kompleks, tapi peptidoglikanya lebih tipis ya. Lebih tipis di sini ada OMP atau outer membran protein. Ini nggak ada di gram positif karena gram positif nggak punya outer membran. Ya, dia hanya punya membran sel yang satu di sini. Dia nggak punya membran sel lain di luar. Nah, di sini juga ada beberapa jenis lipopolisakarida yang membatasi bagian atas ya dari membran sel keluar kedua ini. Ini terdiri LPS, ada urin, ada antigen, dan tidak ada atau ya tidak ada asam teikoat ya di sini ya. Jadi perbedaannya ada di situ antara gram negatif dengan gram positif dari dinding selnya. Peptidoglykan itu apa? Jadi peptidoglykan adalah suatu struktur dua residu glukosa yang berulang-ulang, yaitu N-asetilglukosamin atau NAG dan N-asetilmuramic acid atau NAM. Jadi di sini ada NAG, ada NAM. Di sini juga NAG. Peptidoglykan itu memiliki rangkaian asam amino yang akan saling membantu, gitu ya. Jadi ada cross linking dari dua asam amino tersebut. Dan akhirnya nanti dia akan membentuk suatu struktur peptidoglykan tersebut. Beberapa jenis antibiotik akan bekerja dengan memecah ikatan antara NAG dengan NAM ini atau menghambat produksi dari NAG dan NAM sehingga memperlemah dinding selnya bakteri, dan pada saat dinding selnya lemah itu akan lebih rentan terjadi lisis karena tidak ada struktur yang mempertahankan keutuhan dari bakterinya. Pada gram positif itu 90% dari dindingnya terdiri dari peptidoglykan dan juga memiliki molekul-molekul protein atau molekul-molekul asam yang dinamakan asam teikoat ya. Jadi di sini ada molekul asam teikoat dan juga bisa berikatan secara kovalen dengan peptidoglykan dan juga berikatan dengan membran lipid atau lipid teichoic acid. Dan ini fungsinya adalah untuk mengikat ion-ion yang nanti akan digunakan oleh bakteri untuk bermetabolisme. Pada dinding sel negatif, gram negatif ya, pada dinding sel gram negatif itu ada membran lagi atau outer membran, dan di outer membran ini ada merupakan suatu membran sel yang kedua, namun tersusun oleh kebanyakan lipopolisakarida. Jadi LPS ini sifatnya toksik apabila dia ditemukan di darah ya, merupakan salah satu toksin dari bakteri tersebut dan menyebabkan biasanya demam. Jadi artinya untuk gram negatif pada saat di fagositosis dipecah, nanti LPS itu akan masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan demam pada inangnya. Nah, di luar dari sel bakteri itu pasti ada struktur di luar dari membran sel ya. Selain dinding sel, ada juga komponen-komponen lain pada sel bakteri antara lain kapsul,
flagella, villi atau villi ya. Saya bilangnya villi, tapi tepatnya mungkin villi ya. Lalu ada juga fimbriae gitu ya. Di dalam internal dari dinding sel atau membran sel itu ada juga inclusion body, spora dan diffusum ya, tapi nggak dituliskan di sini. Nah, untuk kapsul itu adalah suatu struktur di luarnya dinding sel. Jadi sekali ada lapisan pelindung lagi di luarnya dinding sel yang membentuk suatu kapsul atau slime layer. Nah, kapsul dan slime layer sebenarnya sama ya. Jadi artinya sama-sama merupakan suatu struktur di luar sel, di luar dinding sel. Namun kalau misalnya struktur tersebut compact atau artinya apa ya, rapat, teratur, itu dinamakan kapsul. Kalau misalnya strukturnya itu lebih cair, lebih fluid, itu dinamakan sebagai lapisan slime atau slime layer gitu. Jadi adanya kapsul ini akan meningkatkan virulensi atau virulensi artinya kemampuan suatu bakteri untuk bikin penyakit, untuk menyebabkan penyakit karena kapsul ini bisa mencegah terjadinya fagositosis uh, oleh sel makrofag ya. Jadi di sini dia mencegah itu atau juga bahkan bisa menyembunyikan protein-protein permukaan yang biasanya digunakan untuk deteksi kayak gitu. Jadi artinya di sini kapsul ini memang bisa meningkatkan virulensi dari bakteri. Nah, ini gambarannya untuk kapsul. Jadi ini slime layer ya, yang A ini. Kalau misalnya kita lihat di mikroskopis itu ada lapisan lain yang tebal gitu ya. Jadi ini adalah misalnya ini ya, ini selnya, dinding selnya, di luarnya ada kapsulnya. Ini juga sama. Jadi ada kapsul di sini yang mencegah fagositosis atau menutupi protein-protein yang akan dikenali oleh sel fagosit gitu ya, atau juga bahkan mencegah dehidrasi karena bisa mencegah dehidrasi itu dan kadang-kadang juga bisa dipakai untuk pelekatan. Ini struktur dari tapi memang tidak semua bakteri punya kapsul ya. Jadi tidak semua bakteri punya kapsul. Ada bakteri-bakteri tertentu yang memang diketahui punya kapsul kayak Diplococcus pneumoniae gitu ya. Itu yang punya kapsul. Kebanyakan tidak. Jadi banyak sekali yang tidak punya kapsul. Nah, untuk villi ini justru yang dimiliki oleh banyak bakteri. Jadi hampir semua bakteri punya villi dan villi ini berfungsi untuk melekat, untuk adhesi. Jadi untuk menyebabkan penyakit atau untuk melakukan suatu invasi atau infeksi, si bakteri ini harus bisa menempel dengan sel inang dan ini diperantarai dengan adanya villi. Jadi villi ini adalah suatu protein-protein yang keluar dari dinding sel, ya, dari keluar dari sel dan punya fungsi-fungsi itu. Ada juga fungsi perkawinan antara dua sel bakteri, di mana satu sel ini nanti akan memindahkan materi plasmidnya, yaitu materi genetik ekstra ekstra kromosomal ya atau ekstra nukleoid ya. Jadi materi genetik di luar materi genetik utama yang ada di dalam sel bakteri itu akan dipindahkan, dikopi, disalin ya, terus dipindah ke sel bakteri yang belum punya. Jadi ini akan membantu sel bakteri kedua ini untuk lebih resisten, misalnya lebih tumbuh lebih cepat dan sebagainya. Jadi di sini memang ada mekanisme konjugasi untuk perpindahan materi genetik yang diketahui terjadi pada populasi bakteri. Ini gambaran mikroskop elektron. Jadi di sini misalnya ada flagella yang untuk pergerakan ya, yang kita bahas. Ada juga fibria-fibria untuk pelekatan. Nah, flagella ini adalah suatu alat gerak dari bakteri dan berdasarkan lokasi atau ya berdasarkan lokasi flagellanya itu bisa kita bedakan bakteri satu dengan bakteri lainnya. Jadi misalnya di sini ada bakteri yang punya flagella di seluruh tubuhnya, namanya ini ya Peritrichus ya, Peritrichus. Nah, misalnya kalau dia bakterinya hanya punya satu di ujung, namanya LUVO atau Amphitrichus. Jadi kalau amphi itu di dua ujung, kalau LUVO di satu ujung, kayak gitu ya. Jadi ini flagella ini memang berfungsi untuk pergerakan bakteri dan bakteri ini bergerak akan lebih lambat kalau misalnya Peritrichus ya. Sedangkan kalau bergerak pada flagella yang di ujung, di polar itu akan lebih cepat karena dia kayak baling-baling gitu ya. Sedangkan kalau banyak kan agak susah ya kayak rambut-rambut gitu. Nah, pergerakan bakteri ini memang dia bukan kayak kita mau ke pasar gitu ya. Atau mungkin sama ya, nggak tahu. Tapi di sini memang pergerakannya adalah karena respon kimiawi. Jadi ada
yang menggerakkan itu lebih ke arah bukan saya mau bilang random ya juga nggak random ya. Jadi memang ada respon terhadap signal-signal kimiawi yang mereka peroleh dan itu nanti akan menggerakkan flagella itu akan bergerak sehingga bakterinya akan menuju ke lokasi di mana banyak nutrisi. Jadi ada apa namanya ya, ada signal ya, ada signal nanti mereka bergerak ke sana terus bisa belok kayak gitu. Jadi kalau dikatakan random itu juga mungkin kurang tepat ya. Jadi directed tapi memang kita belum sepenuhnya paham itu pergerakan bakteri itu seperti apa, kenapa bergerak, mau kemana misalnya itu kita nggak sepenuhnya tahu. Nah, berdasarkan dinding selnya tadi itu apakah dia gram negatif atau positif, flagella pun akan menyesuaikan. Jadi misalnya pada gram negatif yang ini ya memiliki beberapa protein anchor, memiliki beberapa protein hook kayak gitu. Jadi perbedaannya di flagellanya pun akan menyesuaikan dengan dinding selnya karena dia melekat pada flagella ini melekat pada membran sel. Gitu. Jadi membran sel yang outer itu juga memiliki suatu lapisan basal bodies yang lebih banyak daripada pada gram positif yang hanya memiliki satu membran sel gitu ya. Nah, bakteri yang tidak punya flagella itu juga bisa bergerak tapi dengan tingkatan yang lebih ringan gitu ya, artinya lebih jelek gerakannya dibandingkan dengan flagella. Jadi di flagella ini kalau bakteri yang punya flagella bisa menggunakan glide motility yaitu terutama pada bakteri-bakteri yang punya slime layer ya. Jadi bakterinya itu akan bikin seperti aliran air gitu yang dia meluncur di situ atau dengan pili yang dia miliki itu atau fimbria yang dimiliki itu bisa juga dengan twitching motility bakterinya bergeraknya seperti kejam gitu ya. Tapi memang ini akan jauh kurang efektif daripada pergerakan bakteri menggunakan flagella. Nah, selain struktur itu juga ada struktur yang berikutnya adalah endospora. Jadi ini adalah struktur yang di dalam sel atau intraseluler. Dan endospora adalah seperti suatu kantong atau seperti suatu kapsul yang akan dalam artian kapsul sekoci penyelamat gitu ya. Pada saat kondisi di luar bakteri itu kurang menguntungkan, bakteri akan bertahan hidup dengan mengepak ya. Jadi dia packing yang dia butuhkan ke dalam dan membentuk dinding yang sangat kuat di luarnya sampai nanti ada signal dari luar yang mengatakan oh ini aman untuk menjadi normal kembali kayak gitu. Nah, untuk signalnya apa itu masih juga dipelajari ya, masih di riset, kita masih belum tahu sepenuhnya signal-signal apa yang memindahkan dari fase dorman menjadi fase aktif. Namun ini juga yang diteliti ya oleh beberapa orang, kita nggak meneliti ya kalau yang ini. Nah, di sini ada beberapa bakteri yang memang lebih sering atau lebih sering muncul atau lebih sering ditemukan adanya spora, yaitu Bacillus dan Clostridium. Nah, Bacillus itu macam-macam ya. Bacillus berarti dia basil, gram positif ya. Macam-macam, ada yang bahaya dan tidak. Biasanya untuk Bacillus cereus itu ditemukan pada beras ya, pada beras yang lama mengendap di rice cooker. Itu nanti akan ada pertumbuhan dari Bacillus karena apalagi kalau nggak dicuci dengan baik ya, itu nanti muncul di situ dan menyebabkan nasi itu busuk. Kalau misalnya dimakan itu paling parah ya diare sebentar gitu ya. Jadi dia cenderung tidak bahaya, tapi dengan adanya spora itu bertahan lebih lama. Yang lebih bahaya adalah Clostridium. Clostridium itu ada dua jenis, ada banyak jenis ya. Tapi yang berbahaya antara lain Clostridium botulinum dan Clostridium tetani untuk tetanus ya, tetanus dan botulinum botox ya. Jadi di sini biasanya kalau untuk Clostridium ditemukan pada tanah ya, jadi pada tanah yang di pertanian itu. Nah, apabila ada makanan kaleng yang mungkin kurang steril pembentukannya dan terkontaminasi oleh Clostridium botulinum, nanti makanan kaleng itu akan karena dia kondisinya anaerobik ya, kan kaleng kan tertutup ya, jadi tidak ada oksigen di situ, malah Clostridiumnya suka ya tanpa adanya oksigen dia malah berkembang biak dengan lebih cepat
dan akhirnya nanti akan mengeluarkan toksin atau zat racun yang menyebabkan kematian pada konsumennya yang makan makanan kalian tersebut. Nah, biasanya botulinum ini atau botulinum ini itu berfungsi dengan cara mematikan sel-sel saraf istilahnya. Jadi merupakan neurotoksin ya. Jadi mematikan sel saraf atau menghambat saraf sehingga orang yang terkena itu akan mengalami paralisa dari atau kelumpuhan dari sel dari respirasinya. Jadi awalnya gejalanya mungkin kalau mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh residu botulinum itu pandangannya ganda, matanya nggak bisa akomodasi sehingga pandangannya jadi ganda. Lalu lama-lama kalau dibiarkan dia sesak gitu ya karena nggak bisa nafas karena terjadi penumpuhan dari paralisa dari sel-sel saraf. Nah di sini dua bakteri ini yang Anda harus tahu ya, Bacillus dan Clostridium karena memang merupakan bakteri yang penting ya di sini. Dan adanya spora di sini akan mencegah misalnya dipanaskan gitu masih nggak mati ya karena ada spora. Sporanya kan kuat ya. Jadi kecuali mungkin dipanaskan sangat-sangat panas ya, misalnya 121 derajat itu baru akan mati. Tapi kalau 100 itu masih dia bisa bertahan ya. Kecuali mungkin kalau lama sekali gitu baru dia akan mati. Nah, untuk membentukkan spora seperti ini, jadi selnya atau DNA-nya akan membelah ya, membelah lalu akan terkompak di satu sisi, lalu akan terjadi pembentukan dari dinding sel yang lebih kuat, membran selnya akan menebal, gitu ya, dan akhirnya terjadi suatu spore coat formation dan pada saat dilepaskan dia akan bertahan dalam kondisi ini sampai kondisinya baik kembali, baru dia akan menjadi aktif. Nah, ini gambaran lain ya, tapi sama aja ada beberapa stage ya, ada beberapa fase dan nanti akan melepaskan endospora pada saat kondisinya baik dia tergerminasi menjadi bentuk normal dan akan membelah dan tumbuh. Nah, kalau kita lihat di mikroskop kita ada beberapa nanti pas praktikum ya, pas praktikum kita bisa melihat ada beberapa struktur yang penting antara lain kapsul yang terbentuk di sini ada yang putih-putih di merah-merah itu ya. Jadi itu kapsul, ada juga flagella yang rambut-rambut halus ini flagellanya ataupun spora. Ini spora yang diwarnai dengan hijau atau malachite green. Nah, untuk virus itu lebih kecil lagi daripada bakteri. Jadi di sini virus itu ukurannya sangat kecil sekali. Sampai 3,02 mikrometer sampai 0,3 mikrometer ya. Jadi lebih kecil daripada bakteri. Kita bisa bayangkan gambarannya kalau bakteri segini dia jauh lebih kecil ya, sehingga bisa menembus filter. Nah, berbeda dengan sel eukariotik maupun prokariotik, virus ini yang dianggap sebagai aseluler itu hanya memiliki satu materi genetik saja, satu jenis materi genetik, apakah itu DNA atau RNA saja. Jadi dia nggak punya dua-duanya. Padahal kita tahu, misalnya untuk yang develop PNS, untuk replikasi dari suatu sel itu protein dari suatu sel itu butuh RNA maupun DNA. Jadi artinya si sel virus ini tidak memiliki organela yang cukup untuk membelah. Untuk nah maka si virus ini akan meminjam atau menghijack ya atau memakai secara paksa mekanisme-mekanisme yang dimiliki oleh jadi sel-sel inang untuk membelah diri. Maka si virus ini dikatakan sebagai obligat intraseluler parasit yang harus bersifat parasit secara intrasel. Gitu. Jadi nah bentuk dasar virus itu ada beberapa jenis ya, ada dua, baik itu DNA atau RNA, tertutupi oleh suatu kapsid ya. Jadi ini beda dengan kapsul. Kalau kapsul tadi di bakteri, kapsul itu adalah tersusun oleh protein atau karbohidrat yang ada dua ya, bisa terpak dalam bentuk kapsul atau
bisa dalam bentuk ini adalah suatu struktur yang murni oleh protein, oleh atau yang tersendiri dalam satu penggabungan dari beberapa kapsomer membentuk suatu kapsid yang merupakan asam nukleat. Jadi asam nukleatnya dilindungi oleh adanya kapsomer ini. Nah, beberapa virus masih punya lapisan lain di luarnya yang tersusun oleh membran. Jadi artinya si virus ini akan masuk ke inang, nanti dia akan mengambil bagian dari atau bukan mengambil ya, dibuatkan oleh Golgi aparatus membran sel sehingga mereka bisa melanjutkan fase kehidupannya. Nah, membran sel ini yang pada virus dinamakan envelope. Jadi dia apa? Virus utama. Lalu nanti akan kita lihat juga berdasarkan bentuk dari kapsomernya, berdasarkan jenis dari asam nukleatnya itu bisa dibedakan lagi virus menjadi beberapa jenis. Nah, jadi kapsid ini disusun oleh ribuan kapsomer, lalu bisa diisi oleh suatu selubung atau envelope yang disusun oleh lemak, protein, karbohidrat yang mereka peroleh dari membran. Nah, jadi istilahnya ada kapsid, ada kapsomer, ada envelope, ada nukleokapsid, jadi kompleks protein dan asam nukleat yang merupakan bentuk genovirus yang terpap, ada virion, jadi partikel virus yang lengkap. Nah, apabila virusnya yang lengkap itu tanpa envelope, maka nukleokapsid ini akan menjadi virion. Namun kalau misalnya virus yang lengkap itu sudah termasuk envelope, maka harus ada envelope-nya baru dikatakan pakai virion. Jadi virion itu partikel virus yang lengkap sesuai. Berdasar virus ada tiga, jadi ada cubic simetri, ada helical simetri, dan ada complex structure. Jadi cubic simetri ini adalah kayak dadu bersisi 20 gitu ya, atau icosahedral atau polyhedral. Nah, ini tergantung dari apa ya, jumlah dari kapsomernya. Nah, ini punya bentuk icosahedral, dia mirip bola gitu ya, dan bisa ditemukan pada kelompok virus DNA. Lebih seperti batang. Jadi ini ya ada kemiripan dengan bakteri ya, di mana bakteri pun ada bulat dan ada batang. Virus pun sama, tapi namanya lain, yaitu cubical symmetry dan helical symmetry. Nah, helical symmetry ini hanya bisa ditemukan pada virus-virus RNA dan bentuk seperti cerutu gitu ya, jadi artinya lebih seperti itu dan kadang-kadang dilapisi oleh itu dan ya jadi nggak termasuk dari dua itu dinamakan sebagai kompleks structure. Nah, karena virus ini kebanyakan tersusun oleh protein, virus itu juga gitu ya, karena banyak komponen protein. Misalnya akan stabil pada pemberian garam 1 molar, akan stabil juga dengan pH seperti itu. Dan kadang-kadang tidak akan nonaktif apabila diberikan UV atau X-ray karena dia mengubah DNA dari virus itu dan juga rentan terkena deterjen. Jadi kalau kena deterjen apalagi yang sangat mudah hancur dengan adanya deterjen ini. Dan juga sifatnya tahan terhadap panas maupun dingin gitu ya. Ya berbeda dengan ketahanan panas dingin. Nah, untuk klasifikasi dilakukan berdasarkan morfologi dari virus, apa ukurannya, bentuknya, tipe simetri, ada tidaknya membran atau envelope ya, atau sifat genetik dari materi genetiknya, apakah dia atau virusnya itu memiliki materi genetik DNA atau RNA, berapa ukuran genomnya, apakah dia atau virusnya termasuk double stranded atau single stranded, sirkuler atau linear, dan memiliki sense atau arah ya, arah dari DNA-nya positif atau negatif dan sebagainya. Lalu juga ada susunan dari sekitar sekuens DNA atau
hewan atau dua-duanya atau salah satunya dan sebagainya. Cara transmisi apakah lewat kontak seksual atau lewat sentuhan atau lewat nafas ya, pernapasan atau airborne dan patogenitasnya. Di buku Jawes itu sudah terangkum untuk family virus ya, jadi ini animal virus tapi juga bisa menginfeksi manusia. Misalnya di sini dibagi berdasarkan DNA atau RNA dulu, lalu dari simetrinya dibagi menjadi DNA untuk RNA ikut helical atau helical atau bisa envelope. Jadi untuk helical itu selalu envelope, untuk kompleks itu juga selalu envelope. Tapi yang di DNA itu ada kompleks code-nya. Untuk sensitivitas terhadap ether, ini untuk menilai juga sensitivitas terhadap golongan etanol itu mungkin ya. Itu bisa resisten atau sensitif. Nah biasanya kalau misalnya tidak ada envelope-nya itu justru resisten karena protein mungkin lebih susah ya. Kalau ada envelope itu biasanya lebih sensitif. Jadi ini sudah ada jumlah kapsomer itu tergantung juga dari particle size. Jadi artinya kalau kapsomernya sedikit ya ukurannya jauh akan otomatis lebih kecil. Sedangkan kalau kapsomernya banyak ya, jadi otomatis lebih besar. Di sini misalnya di sini ya virus size partikelnya seperti itu. Dan ini juga berkaitan dengan ukuran dari materi genetiknya. Jadi 5,65 ini nggak usah dihafalkan tentunya. Karena nggak mungkin saya tanya ya, yang saya tanyakan mungkin jenis-jenisnya berapa nanti saya bilangin. Nah untuk karakteristik dari asam nukleotnya pun ada berbeda, ada yang single stranded DNA, ada yang DS atau double stranded DNA. Jadi biasanya DNA kan double stranded ya, tapi kalau pada virus bisa single stranded DNA. Jadi DNA akan dilihat berdasarkan gulanya apa, berdasarkan apakah dia mengandung timin atau urasil dan sebagainya. Nah ini bisa dilihat ada yang sirkular, ada juga yang linear, tapi linearnya per segmen. Jadi artinya beberapa potongan dari DNA itu yang menjadi yang bentuk secara utuh ya asam nukleotnya. Nah berdasarkan itu bisa menentukan famili virusnya apa saja. Jadi ada hepatna, ada adeno, papiloma, parvu, vanilo. Dan kadang-kadang di penamaan itu ada pertanda bahwa dia itu RNA atau virus DNA. Misalnya adeno, ini adalah virus DNA, adeno, ADN gitu ya. Hepatna, ini ada DNA di tengah. Jadi ada beberapa virus yang memang dinamakan karena ini merupakan virus RNA. Sebaliknya ada juga virus yang dinamakan karena dia virus RNA. Misalnya Corona viridae, jadi ada RNA di situ kan viridae gitu ya. Picorna viridae ada RNA, jadi Picobirna misalnya. Nah itu mungkin yang saya tanyakan misalnya ya. Jadi untuk penyakit-penyakit yang umum, misalnya kalau untuk influenza itu Orthomyxoviridae dan Paramyxoviridae, yang kita tahu penyebab COVID ya. Retroviridae ini HIV, herpes viridae itu herpes, penyakit herpes, apalagi ya itu ya raptu juga ada sih. Polioma, papiloma viridae ini yang menyebabkan HPV ya, namanya HPV. Jadi ini ada beberapa virus yang nanti Anda akan menemui bertemu dengan beberapa jenis virus itu di blok-blok yang lain. Gambarannya, jadi kalau virus DNA itu ini contohnya suatu bentuk yang kompleks ya, kayak gini atau dia kubikel berenvelope, kubikel yang naked. Terus ini ada yang dsDNA, ada yang single stranded DNA dari parvo dan sirku. Nah untuk RNA ini ada yang bentuknya helical ya, ada helical kok, ada yang kompleks, ada helical, ada yang ini icosahedral, jadi macam-macam. Ada yang bermembran, ada yang tidak bermembran ya, ada yang naked, ada yang bermembran atau berenvelope ya. Dan di sini memang di envelope itu ada beberapa spike ya, jadi ada protein yang nanti digunakan untuk penempelan dari virus itu. Seperti itu ya. Jadi contohnya coronaviridae memang seperti mahkota ya.
Nah, untuk jamur itu adalah fungi atau jamur itu adalah mikroorganisme yang eukariotik yang paling ditemukan di alam. Ada 200 spesies yang patogen manusia dan kurang dari 12 spesies itu yang menyebabkan 90% infeksi jamur. Jadi artinya jamur itu aja yang menyebabkan penyakit. Jamur ini ada dua bentuk, ada bentuk sebagai sel tunggal atau bentuk yeast, ya. Ada juga bentuk sebagai fungi yang berfilamentus dengan hifa. Jadi ada bentuk tunggal, ada bentuk kapang. Si jamur ini memiliki struktur vegetatif, punya talus, ya, dari tubuh yang panjang, lalu ada hifa-hifanya. Ada talus yang memiliki hifa-hifa, ya, benar ya. Jadi hifa-hifa itu nanti akan berisi satu sel tunggal gitu ya, dan nanti akan menjadi suatu spora. Jadi spora di ujung-ujungnya nanti akan bentuk spora dan itu nanti yang akan menyebar kemana-mana. Jadi untuk spora dari bersepta gitu ya, misalnya ini namanya septa ya, yaitu apa, batas-batasnya septum ya. Ada juga yang bersepta. Jadi ada yang bersepta dan tidak bersepta, septate atau koinositik ya. Jadi koinositik ini berarti dia hifa yang panjang tidak bersepta, atau juga ada hifa yang bersepta-septa. Dan kalau hifa yang tidak bersepta itu banyak nukleusnya. Jadi banyak sekali nukleus di situ. Nah, hifa ini bisa muncul kalau kita temukan di lab ya, hifa itu bisa ada di permukaan, di atas, ada juga hifa yang ada di bawah, atau vegetatif hifa atau aerial hifa. Jadi tujuannya hifa itu untuk mengambil nutrisi semacam akar akar dari pohon gitu ya. Jadi akarnya bisa mengambil oksigen, kemudian di atas seperti tembakau gitu ya, dan juga bisa di bawah gitu ya. Jadi yang di atas itu justru untuk perkembangbiakan dari jamurnya, karena nanti di situnya akan ada spora-spora di ujung-ujungnya. Nah, berdasarkan kalau jamur ini pembagiannya adalah berdasarkan bentuk sporanya. Jadi bisa conidiospor atau conidium, yaitu yang spora uniseluler atau multiseluler yang tidak berbungkus sek. Jadi ada yang berbungkus sek dan tidak berbungkus oleh sek. Dan ini nanti akan membedakan antara ini bentuk jamurnya itu namanya apa. Based on berdasarkan apakah dia jamur yang bentuk yeast atau semacam Saccharomyces atau yang bentuk kapang kayak Aspergillus, Penicillium. Dan ini akan berdasarkan juga dari bentuk sporanya. Jadi biasanya yang dilihat itu bentuk sporanya kayak apa, dan dari situ nanti akan menentukan oh ini spesiesnya apa, jenisnya apa, gitu ya. Nah ini konidia, ada konidia yang diujungkan yang dihasilkan di ujung konidia force, jadi ada strukturnya yang panjang, terus ada pendek-pendek, gitu ya. Terus arthrospora atau arthrochonidia, itu fragmentasi dari hifa menjadi sel tunggal yang tebal. Terus ada blastoconidia, yaitu bading dari sel-sel tunggal. Ini blastoconidia. Lalu ada chlamydoconidium, jadi spora berdinding tunggal karena pelebaran segmen hifa, jadi hifanya melebar, nanti akan terbentuk spora di situ yang adalah spora meiospor. Jadi di sini banyak spora yang terbentuk di dalam suatu sek atau kantong gitu ya. Oke, itu aja mungkin ya. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya tuliskan untuk ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.